Saya Noval Fadil Rika Samal Pratama. Saya dari perwakilan kelompok 9. Kami di sini akan mempresentasikan root cause analysis kami yang berjudul berbagai kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya yang bernama Muhammad Rizky Harfianto, Malino Febiola Raja Kukuk, Kumara Dava Prasetya, dan Putri Salsabila Al-Abdi. Kecurangan akademik merupakan masalah yang sudah lazim di dalam dunia pendidikan, bahkan sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelajar. Kecurangan pada umumnya berarti ketidakjujuran dalam suatu hal yang disengaja, berbohong atas suatu ketidakbenaran, dan penipuan untuk mencari keuntungan pada saat ujian maupun saat mengerjakan tugas, seperti mencontek, copy paste dari internet tanpa sumbernya, menyalin jawaban dari teman. Nah, kecurangan akademik muncul sebagai interaksi berbagai faktor yang berasal dari diri sendiri dan lingkungan. Faktor dari diri sendiri meliputi seperti kemalasan, kurangnya kesadaran, kualitas rendah, mudah menyerah. Nah, untuk faktor lingkungan meliputi urutan tempat duduk, tingkat kesulitan tes, dan pengawas yang kurang ketat. Kita harus tahu definisi masalah tentang kecurangan akademik seperti yang didefinisikan oleh Hendrik, yaitu bentuk perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi pelajar yang tidak jujur. Berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar secara sengaja dapat juga diartikan sebagai kecurangan akademik. Bentuk pelanggaran tersebut diantaranya penyimpangan aturan pada saat ujian berlangsung, di mana salah satu pihak mahasiswa merasa akibat dari kerjasama dengan mahasiswa lain. Kita sudah lihat dari tabel ini bahwa kami dapat menyimpulkan akar permasalahan yang kami tarik dari sini adalah kebiasaan mahasiswa yang melanggar aturan akademik, sehingga problem statement kami bagaimana kontribusi yang dapat kami berikan untuk mahasiswa agar tidak melanggar aturan akademik. Untuk mengatasi problem statement kami, kita menggunakan morphological matrix untuk memperkaya ide-ide baru dalam menentukan solusi alternatif. Berikut adalah morphological matrix kami. Morphological matrix di atas, kami menentukan 4 alternatif solusi. Yang pertama, sosialisasi tindakan kecurangan akademik di kalangan mahasiswa dengan target mahasiswa UP. Kompetisi kecurangan akademik dengan target peserta seluruh mahasiswa UP Prodi Ilmu Komputer. Yang ketiga, kampanye yang dihadiri seluruh mahasiswa UP. Yang keempat, seminar dengan target seluruh utusan mahasiswa UP. Dari ketiga alternatif solusi yang telah ditemukan dengan teknik morphological matrix, kami menggunakan metode Kapner-Trigo Decision Analysis untuk membantu proses pemilihan solusi. Ada 3 alternatif solusinya, yaitu sosialisasi kecurangan akademik, kampanye kecurangan akademik, seminar kecurangan akademik. Nah, di sini prasyaratnya ada 2, yaitu biaya kurang atau sama dengan 4 juta dan persiapan kurang atau sama dengan 4 bulan. Solusi seminar kecurangan akademik kami anggap no-go karena dalam masalah biaya diperkirakan akan menghabiskan dana yang lebih dari 4 juta. Sosialisasi kecurangan akademik dan kampanye kecurangan akademik diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dan perizinan acara yang mudah untuk dilakukan. Kemudian, setelah kami analisis menggunakan tabel Kapner-Trigo Decision Analysis, solusi pertama yaitu mengadakan sosialisasi kecurangan akademik memiliki skor tertinggi. Namun, kami harus membandingkan masing-masing konsekuensi negatif dari alternatif solusi yang ada. Identifikasi konsekuensi negatif ini akan kami analisis kembali menggunakan tabel adverse consequences. Risiko yang mungkin terjadi atau adverse consequences dari sosialisasi kecurangan akademik di kalangan mahasiswa ada 2, yaitu jumlah target peserta tidak tercapai dan terjadinya penolakan izin sosialisasi.
dan total threat dari kedua masalah ini yaitu 28, dan risiko yang mungkin terjadi atau adverse consequences dari kampanye kecurangan akademik di kalangan mahasiswa ada 2, yaitu gangguan lalu lintas dan terjadinya kericuhan kampanye. Total threat-nya 95. Konsekuensi negatif yang dimiliki oleh sosialisasi kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki tingkat resiko yang lebih kecil daripada kampanye kecurangan akademik. Oleh karena itu, dari analisis dipilihlah solusi sosialisasi kecurangan akademik untuk menyadarkan mahasiswa agar tidak melanggar aturan akademik yang berlaku, khususnya masalah plagiarisme yang marak terjadi. Kemudian, kami menggunakan Kepner-Trigono Potential Problem Analysis untuk memastikan kesuksesan implementasi dari solusi yang telah kami pilih. Nah, di sini potensial problem yang pertama yaitu jumlah peserta yang hadir tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan bentrok antara jadwal kuliah dengan acara sosialisasi. Maka, kami akan melakukan koordinasi dengan mahasiswa lain dan juga dosen mengenai hari pelaksanaan sosialisasi dan tindakan kontingennya reschedule acara sosialisasi. Potensial problem yang kedua, acara yang berlangsung tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya dalam penyusunan konten acara. Maka preventive action-nya melaksanakan build and test sesaat sebelum acara berlangsung. Sedangkan untuk tindakan action-nya evaluasi kembali ketidakmaksimalan acara sebagai pembelajaran di kemudian hari. Potensial problem yang ketiga yaitu panitia yang tidak hadir secara serentak. Hal ini dikarenakan tidak ada jadwal yang kosong antara panitia secara bersamaan. Maka kami akan mengatur waktu rapat di hari libur, dan kami akan mencari panitia tambahan yang bersedia untuk membantu. Dan potensial problem yang keempat yaitu kekurangan dana. Hal ini dikarenakan sponsor tidak sesuai target dan kesepakatan. Maka kami akan mengajukan dana ke kampus dan tindakan kontingennya yaitu mengutip iuran dari panitia. Saya akan menjelaskan Gantt chart. Gantt chart sendiri berfungsi untuk mengetahui tugas dimulai dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang pertama, penyebaran informasi tentang acara sosialisasi diselesaikan pada hari 1 dan kedua. Perekrutan panitia dan divisi masing-masing tim diselesaikan pada hari ketiga. Pembuatan dan pengajuan proposal sponsorship diselesaikan pada hari keempat. Pencarian donatur diselesaikan pada hari keempat dan kelima. Bantuan lokasi sosialisasi dan survei diselesaikan pada hari ke-6 dan ke-7. Persiapan dekorasi dan kebutuhan acara diselesaikan pada hari 8, 9, 10, dan 11. Peraturan keamanan saat acara sosialisasi berlangsung diselesaikan pada hari ke-12. Pelaksanaan sosialisasi diselesaikan pada hari ke-12. Evaluasi diselesaikan pada hari ke-4, 11, dan 12. Development chart, yaitu pihak-pihak yang dibutuhkan dalam sosialisasi kecurangan akademik. Yang pertama, penyebaran informasi tentang acara sosialisasi diurus pada divisi acara dan divisi dana usaha. Perekrutan panitia dan divisi masing-masing tim diurus pada divisi acara. Pembuatan dan pengajuan proposal sponsorship diurus pada bagian divisi acara. Pencarian donatur diurus pada bagian divisi dana usaha. Penentuan lokasi dan sosialisasi survei diurus pada bagian divisi logistik. Persiapan dekorasi dan kebutuhan acara diurus pada bagian divisi kreatif. Peraturan keamanan saat acara sosialisasi berlangsung diurus pada bagian divisi logistik. Pelaksanaan sosialisasi diurus pada hampir setiap bagian divisi. Evaluasi diurus juga pada bagian setiap divisi. Berikut adalah anggaran biaya yang dibutuhkan untuk sosialisasi masalah kecurangan akademik yang terjadi di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu honor satu orang pembicara dengan durasi 6 jam yang setiap jamnya dibiayai sebesar Rp100.000. Jadi harga totalnya adalah Rp600.000. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk seksi acara yang terdiri dari yang pertama sewa satu proyektor selama 1 hari.
yang setiap paket proyektornya terdiri di atas satu speaker, satu mic wireless, satu operator, satu set kabel, dan satu layar dengan total biaya sebesar Rp500.000. Yang kedua yaitu 2 paket alat tulis yang terdiri dari 2 buku dan 2 pulpen yang setiap paketnya berharga sebesar Rp10.000, jadi total harganya adalah Rp20.000. Selanjutnya kebutuhan untuk seksi keamanan, yaitu biaya 2 orang petugas parkir selama 10 jam yang setiap jamnya dibiayai sebesar Rp30.000, jadi total biaya yang dibutuhkan adalah Rp300.000. Selanjutnya kebutuhan untuk seksi publikasi, yaitu biaya 100 lembar poster yang setiap posternya berharga Rp1.000, jadi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp100.000. Yang kedua, kebersihan lokasi yang terdiri dari 2 orang petugas kebersihan selama 1 hari yang setiap orangnya dibiayai sebesar Rp150.000, jadi total harganya adalah Rp300.000. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk seksi konsumsi. Yang pertama yaitu biaya makan panitia sebanyak 30 kotak yang terdiri atas nasi, ayam bakar, kerupuk, dan sambal yang setiap kotaknya berharga sebesar Rp15.000, jadi total harganya adalah Rp450.000. Yang kedua yaitu biaya minum seluruh peserta sosialisasi sebanyak 12 kardus yang setiap kardusnya terdiri atas 48 botol aqua gelas yang berharga Rp25.000, jadi total harganya adalah Rp300.000. Sekian perincian anggaran yang dibutuhkan untuk sosialisasi ini. Jadi total keseluruhan budget yang dibutuhkan untuk sosialisasi ini adalah Rp2.570.000. Prototipe yang kami susun ialah prototipe berwujud yang berupa poster sosialisasi tindak kecurangan akademik yang isinya adalah larangan untuk melakukan tindak plagiat. Selanjutnya, kami menghimbau untuk melakukan pemeriksaan plagiarisme terhadap tugas yang dikerjakan menggunakan situs-situs gratis yang tersedia. Salah satunya adalah duplichecker.com. Berdasarkan kasus kecurangan akademik yang terjadi di kalangan mahasiswa, maka dipilihlah solusi sosialisasi anti plagiarisme. Apakah bisa solusi tersebut dapat mengurangi tindakan plagiarisme di kalangan mahasiswa? Ya, tentu saja. Mungkin simpulan dari solusi yang kami buat secara tidak langsung ini dapat mengurangi tindakan kecurangan akademik yang marak terjadi di kalangan mahasiswa. Risiko yang mungkin terjadi pada solusi ini juga telah kami pertimbangkan dalam tabel Adverse Consequence dan KTTPA. Apakah solusi ini sudah memenuhi standar keamanan di lingkungan sekitar? Ya, tentu saja, karena selama sosialisasi ini berlangsung, ada jasa parkir yang bertugas mengatur kendaraan yang masuk dan menjaga ketertiban di lokasi acara sosialisasi berlangsung. Jadi kesimpulan ini, dengan adanya kami mengadakan sosialisasi tentang tindakan kecurangan akademik yang nantinya diharapkan tindakan kecurangan akademik ini semakin berkurang dari hari ke hari. Sosialisasi ini juga kami lakukan melalui penerapan teknik berpikir solusi kreatif. Kami juga menggunakan daftar periksa evaluasi untuk melihat ketepatan dari solusi sosialisasi mengenai tindakan kecurangan akademik. Berdasarkan hasil evaluasi, diharapkan solusi yang kami pilih ini dapat menyelesaikan permasalahan kecurangan akademik yang sering terjadi di dunia pendidikan atau di kalangan mahasiswa.